Pernah nggak sih kamu ngerasa kok tahu-tahu gaji kamu habis ya? Atau pernah nggak sih kamu ngerasa kok tagihan kamu banyak ya? Di konten ini saya akan bahas tentang gaya hidup boros. Jadi tonton terus sampai habis. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu saja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang kebiasaan hidup boros. Masalah-masalah keuangan itu sebenarnya merupakan masalah psikologis, tapi efeknya bisa kemana-mana. Seperti sulit menahan keinginan, selalu ingin terlihat keren, suka nongkrong di coffee shop. Sayangnya hal-hal tersebut itu bisa membawa kamu ke dalam masalah hidup yang sangat besar. Dari kurangnya uang hingga terjerat hutang pinjol. Sebenarnya apa aja sih kebiasaan boros yang umumnya dilakukan? Yang pertama, tidak mencatat keuangan. Memang kebiasaan pencatatan keuangan itu ya agak repot sih, tapi manfaatnya itu tuh cukup besar. Ketika kamu melakukan pencatatan keuangan, kamu tuh akan tahu mana sih pengeluaran yang memang bisa dikurangin. Jika kamu tidak melakukan pencatatan keuangan, bisa-bisa kamu itu loss gitu aja. Jadi akan muncul pertanyaan tentang kenapa gaji kamu tahu-tahu udah habis aja, atau kamu itu nggak sadar kamu itu udah belanja apa aja. Banyak sekali yang malas melakukan pencatatan uang selain karena agak repot, tapi juga karena rasa sakit ketika mencatat pengeluaran. Padahal hal ini bagus loh. Kenapa? Jadi kamu tuh akan sadar kebiasaan boros apa aja sih yang bisa kamu hilangin atau setidaknya dikurangin. Kebiasaan berikutnya adalah senang membeli barang murah secara impulsif. Membeli barang murah itu bukan berarti hemat. Terkadang membeli barang murah justru menjadi tindakan pemborosan. Karena barang murah itu cenderung lebih cepat rusak, yang ujung-ujungnya kamu harus beli lagi barang itu. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh beli barang murah. Tidak masalah kamu membeli barang murah, tetapi hal yang harus kamu pastikan adalah kualitasnya. Lebih baik membeli barang yang lebih mahal sedikit tapi berkualitas. Nggak harus barang-barang yang bermerek gitu. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah kualitas. Selain itu, jangan juga mudah tergoda dengan godaan diskon. Pastikan dan pikirkan terlebih dahulu bahwa barang yang kamu beli memang kamu butuhkan atau minimal akan terus kamu pakai. Kebiasaan ketiga adalah terlalu sering makan di luar. Terlalu sering makan di luar bersama keluarga atau nongkrong di kafe bersama teman merupakan salah satu tindakan pemborosan. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh ya makan di luar, apalagi makannya bareng keluarga. Tapi cukuplah sesekali aja, jangan seminggu sekali juga. Lalu kamu yang senangnya kerja di cafe atau coworking space, sebaiknya juga pertimbangkan lagi. Kamu mungkin bisa menata ulang kamar atau ruang kerja kamu senyaman mungkin. Jadi kamu tuh bisa betah bekerja di rumah. Lalu kalau kamu pengen minuman, ya kamu bisa tuh beli minuman sachet yang instan tuh di toko-toko kelontong. Karena harganya tuh jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga minuman di cafe. Kebiasaan keempat adalah berlangganan apps yang jarang dipakai. Sebaiknya kamu jangan berlangganan apps yang jarang dipakai. Jangan cuma karena ikut-ikutan dengan lingkaran sosial kamu atau terkena godaan iklan. Pikirkan dulu sebelum berlangganan, apakah memang apps tersebut akan sering kamu pakai atau enggak. Salah satu yang bisa menjadi pertimbangan adalah format dari apps tersebut. Misalnya, kamu jarang dengerin musik, tapi kamu suka nonton. Ya sebisa mungkin kamu jangan langganan layanan streaming musik, tapi kamu bisa langganan streaming serial atau film.
Seperti contohnya saya yang memang jarang sekali dengerin musik. Dulu saya pernah berlangganan YouTube musik, tapi ujung-ujungnya jarang dipakai. Bukan karena jelek ya, tapi emang saya jarang dengerin musik. Akhirnya saya berhenti berlangganan karena saya lebih suka audiobook dan film. Maka yang saya langgan adalah Storytel dan Disney Plus. Bukan berarti kamu tuh nggak boleh untuk berlangganan apps, tapi pastikan apps tersebut memang akan kamu pakai. Kebiasaan kelima adalah pemborosan listrik. Banyak sekali hal-hal kecil yang menyebabkan pemborosan listrik. Misalnya lampu yang terus dinyalakan walaupun nggak dipakai, AC dan TV yang dibiarkan menyala, lalu kepala charger yang terus nyolok meskipun tidak digunakan untuk mengisi daya ponsel. Hal-hal tersebut umumnya terjadi bisa karena kita malas matiin atau kadang lupa. Dan untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan peralatan smart home. Jika menggunakan smart home ini, sebagian pekerjaan kecil itu bisa dilakukan secara otomatis. Misalnya untuk lampu, kamu bisa menambahkan sensor gerak. Sehingga jika dalam jangka waktu tertentu tidak ada pergerakan manusia, otomatis lampu akan mati. Atau jika seluruh orang di rumah pergi, otomatis semua peralatan smart home akan mati. Untuk menghemat listrik, kamu juga bisa memasang pembangkit listrik tenaga surya dengan sistem on-grid yang bisa menghemat tagihan listrik hingga 60%. Bayangin, 60%. Memang untuk pemasangannya membutuhkan biaya sangat besar di awal, tapi secara jangka panjang itu bisa kok menghemat pengeluaran listrik. Yang keenam, kebiasaan keenam itu hanya membayar tagihan minimum kartu kredit. Kalau kamu mendapatkan tagihan kartu kredit, biasakan untuk membayar secara penuh. Maksudnya bukan langsung dilunasi secara total, tapi bayarlah tagihan setiap bulannya secara penuh. Karena jika kamu hanya membayar tagihan minimumnya aja, kamu itu akan terkena bunga yang semakin lama semakin menggunung. Bayarlah tagihan kartu kredit setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan tiap bulannya. Memang sekilas kebiasaan-kebiasaan tadi tuh seolah-olah cuma kebiasaan kecil ya. Jika diibaratkan dengan kebocoran ya maka ini cuma kayak bocor halus. Tapi bocor halus ini kalau ditotal ya akan merusak kondisi keuangan kamu juga sih. Jadi pikirkan setiap keputusan pengeluaran kamu. Bahkan untuk pengeluaran yang sangat kecil sekalipun. Apakah memang kamu harus mengeluarkan uang untuk itu? Bijaksanalah dalam penggunaan uang. Oke, sampai di sini pembahasan tentang kebiasaan hidup boros. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.